kazakhrafatil masajid, seperti membangun masjid dengan berlebihan. Wa tazwiqil masahifi, dan merobek mushaf. Ini masih menerangkan pendapatnya siapa? Ibnu Abdul Salam. Fitnah itu kata Ibnu Abdul Salam ada berapa? 5. Kita wajib seperti membukukan Al-Quran, belajar ilmu hadis, belajar ilmu-ilmu yang berkaitan untuk memahami keagamaan. Ada yang nomor 2 bid'ah, sunnah. Berapa? Kita sunnah itu bid'ah sunnah ya. Kalau sunnah itu seperti membangun pondok, pesantren, sekolah, madrasah. Ada bid'ah apa? Bid'ah yang haram atau bid'ah sesat, seperti aliran-aliran sesat. Kemudian sekarang yang kita jelaskan bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh itu apa bid'ah itu? Bid'ah yaitu perbuatan yang tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah dan tidak ada perintah Rasul. Gitu. Di sini contohnya kita maksud seperti membangun masjid. Membangun masjid yang gimana? Yang berlebihan, terlalu menyolok. Kalau membangun masjid tidak berlebihan, ya tidak termasuk bid'ah yang makruh, tapi bid'ah yang boleh. Karena di masa Rasulullah ya orang bangun masjid itu ya lantainya ya tanah, tiangnya ya kayu, atapnya apa? Rumah. Kalau semua orang sudah bangun masjid sudah bugat berlebih-lebihan lagi. Berlebih-lebihannya dulu yang dikatakan makruh. Dan juga mencoba Al-Quran. Ada Quran apa biasanya ya? Quran apa? Sobek ya. Curi sobek bisa. Yang baik apabila ada Quran rusak ya. Quran yang sudah laku itu bisa sobek. Yang baik dibakar, kemudian debunya diharukan ke air yang mengalir. Begitu juga kitab-kitab turos seperti kitab ini, Fathul Qorib, dan berserakan di bawah. Ya, yang baik gimana? Dikumpulkan, dibakar, dan debunya dihalurkan ke air yang mengalir. Biar apa? Biar kita itu menghormati ilmu syariah. Terus wa mubahatan, dan bid'ah yang mubah. Wa mubahatan, dan bid'ah yang mubah. Contohnya mubah itu apa? Kal musafaati, seperti bersalaman aqibas sholati subhi, setelah sholat subuh, wal asri, dan asar. Kemudian yang kelima, kata Ibnu Salam, ada bid'ah yang mubah, boleh. Bid'ah tapi boleh dikerjakan. Seperti apa? Salaman selesai sholat. Di masa Rasulullah itu gak ada deh. Selesai sholat salaman itu gak ada. Kakak di sini yang banyak saya terjadi. Saya sering kalau sholat, selesai sholat salaman. Bahkan selesai sholat, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pertama biasanya kalau di rumah saya ya, ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri, selesai imam khutbah langsung Allahumma sholli ala Muhammad, salaman semua kepada
Itu ya enggak tidak ada perintah. Bagaimana hukum salaman selesai sholat? Gimana hukumnya? Bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah yang mubah, bid'ah yang boleh. Kalian juga sejak sering salaman selesai sholat. Wa tawassu'i, dan memberi keluasan fil makali, di dalam minuman, wal mashrobi, dan juga di antara contohnya bid'ah yang apa? Yang ubah kita itu makan enak, makan ikan lele, ada bulinya, terus makan apa lagi? Makan sate gitu ya, makan cumi-cumi gitu ya. Terus kuliner ayam geprek, bebek sinjai, apa lagi? Bebek sumpam. Seperti kemarin sampai kiriman itu kan banyak kiriman, ada makanannya, ada nasi kuning, terus ada jajanan. Maka bagaimana hukumnya makan seperti itu, Pak? Ya hukumnya bid'ah. Bid'ah yang apa? Ya boleh. Kok bisa dikatakan bid'ah? Iya, karena Rasulullah itu tidak pernah makan bebek sinjai, tidak pernah makan lele. Rasulullah itu makan yang kurma, maka bid'ah karena tidak pernah terjadi di masa Rasulullah. Rasulullah tidak pernah makan dan kata sehingga bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah yang boleh atau bid'ah yang mubah. Kalau nggak mau ya bawa saja. Apalagi jenis makan juga banyak ya. Ayam geprek juga ada sekarang. Masa kecil saya nggak ada yang geprek. Di sini banyak ayam geprek, ayam panggang, lengkap, bergiliran. Kalau sampai masuk ke dalam restoran mau makannya, bagaimana rambut itu? Ya boleh. Bid'ah nih, ya bid'ah. Mengapa? Karena Rasulullah tidak pernah makan ayam geprek, ayam goreng itu. Tapi bid'ah yang apa? Boleh, tapi salah. Wal mashrabi, dan juga kita termasuk bid'ah kita minum dengan minum yang apa ya, yang enak-enak, minum teh biji, ya seperti apa nih? Teh pucuk, pari, kopi, teh gelas, teh rio, terus es campur, es oyen, alpukat, dibuat jus. Es apa lagi? Es teler, susu soda, apa soda gembira, apa lagi? Soda suksak, soda sukram. Maka bagaimana? Ya itu bid'ah. Kok bisa kita kalau Rasulullah tidak pernah minum susu soda gembira itu, minum teh pucuk karena Rasulullah, dan tidak pernah memerintah, sehingga dikatakan bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah ya boleh dilakukan. Kalau mau bang, kalau saya lihat kalian ketika ada acara apa biasanya teman Quran, semua kalian ada enak. Seperti di kelas biasanya ada ujian praktek ya, prakarya itu. Saya lihat dulu masih ketua enak-enak. Kata saya mau jadi dunia itu kenyang gitu ya. Loh, bagaimana kita berbuat seperti itu? Hukumnya bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah yang mubah menurut siapa? Itu habis salah. Wal malbasi, dan juga kita berpakaian yang mewah-mewah. Baju kardinal. Kalau kardus kan baju apa biasanya yang
sekarang istimewa polo. Kalau dulu masa saya muda itu kardinal. Kalau pakai kardinal, oh gawat. Terus kalau sarung, sekarang ya PHS, Kamiri, apa yang dia kan ini ya, Badingur, PHS, Unggala, Kecubu, Binjamin, dan lain-lain. Maka gimana? Kan untuk pihak pakaian yang mewah, bagaimana? Ya fitnah, tapi fitnah ya. Tapi yang umum sarung Badimur, Badimur Atlas. Itu ada macam koin antara 70 sampai 100. Kalau PHS Unggala itu ya antara 500 sampai. Kalau yang PHS itu yang bagus ya yang 2 jutaan. Ada yang 2 jutaan. Gimana pakai seperti itu? Ya bid'ah. Bid'ah yang apa? Bid'ah yang boleh. Kok bisa pakai PHS bid'ah Pak? Ya kalau dulu tidak pernah pakai PHS. Iya kan? Kok boleh Pak? Iya, mengapa? Kok diperbolehkan? Ya karena tidak ada larangan. Ya, asalkan dapatnya dengan cara yang halal. Wa waidalika dan lain-lain sebagainya. Dan lain-lain sebagainya. Dan contoh-contoh yang lain banyak bid'ah-bid'ah yang boleh itu. Contoh seperti sambian pengajian di-upload seperti ini. Ini kan video kan. Maka gimana ini? Jika apa boleh? Tidak. Kok karena bid'ah? Kalau bid'ah aja jelas bid'ah. Karena Rasulullah ketika ngajar itu juga pernah pernah diliput, gak pernah di YouTube. Kok boleh Pak? Ya, kenapa boleh? Iya kan di sini tidak bertentangan dengan syariat dan tidak ada. Bisa mana kita pakai kipas angin seperti ini? Ya bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah yang boleh. Kok bisa kita kalau Rasulullah pernah pakai kipas angin? Makanya bid'ah. Kok boleh? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Kalau pakai lampu Pak, masuk bid'ah. Jadi hak dari kebutuhannya bisa berubah, bisa haram, bisa. Kalau sekarang memakai lampu seperti ini, lampunya digunakan untuk maksiat. Di dalam maksiat semuanya, minum-minuman. Betul. Termasuk gimana? Termasuk yang haram. Tapi kalau memakai lampu seperti ini digunakan untuk pengajian, mengkaji ilmu-ilmu syariat yang wajib dipelajari, maka gimana? Termasuk yang kalau digunakan untuk hal-hal yang mubah, sebenarnya mubah itu seperti ada rapat dan lain-lain, maka termasuk ya bid'ah yang lihat dari kebutuhan. Ini contoh-contoh. Nah, kalau saya simpulkan dari pertama itu, menurut Ibnu Abdus Salam, bid'ah itu dibagi menjadi berapa? 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, haram ya, atau sesat, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang ini yang tanya. Nah, kalau tanya di video bisa tanya. Ayo tanya. Acung tanya. Ya, seputar bid'ah yang baik, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah.
Kalau main bal-balan gimana? Nanti bertemu. Kalau ada sekat Pak, mana? Itu sampai itu. Ya terus. Ya. Ini Mbak mau nanya kalau misalnya main catur itu kan buang-buang masa main catur gitu, itu gimana Pak? Iya. Sekarang bagaimana hukumnya main catur? Main catur ya? Ya melihat dari kejadian-kejadian yang kita pelajari di awal ini, main catur itu ya termasuk yang bid'ah ya. Mengapa? Di masa Rasulullah tidak ada namanya main catur dan tidak ada perintah pada Rasulullah untuk main catur. Dan kan ada sisi baiknya Pak. Sisi baiknya apa? Mengasah otak untuk mengatur strategis di dalam permainan, di dalam berperang, di dalam berpolitik. Maka gimana Pak? Jika melihat dari sisi baiknya, maka ini betul bid'ah, tapi termasuk bid'ah yang mubah, bid'ah yang boleh. Selagi di dalam permainan catur itu tidak ada unsur maksiatnya. Jika ada unsur maksiatnya, ya maka menjadi bid'ah yang haram. Contohnya, ini mencatur, abdi ini mencatur dengan kata. Terus ada jadinya kawan guys. Siapa yang menangi? Kata temannya, saya Atta, saya nawari Atta 1 juta. Kata teman satu guys, 1 juta. Saya Atta, saya Abdullah. Dibuat taruhan, maka gimana? Ya maka menjadi bid'ah yang haram karena di dalamnya terdapat judi. Sama di sementara loh. Sepak bola di Piala Dunia dijual sama saja. Jadi di masyarakat ada tuh. Ketika Piala Dunia, Argentina berani berapa? Saya sudah lihat, baik berani berapa? Di situ sudah ada judinya. Kalau sudah ada judinya berarti masuk bid'ah yang apa? Ya haram. Cukup dulu ya. Ya. Sakit mata ya. Oleh tadi mau detik saja susah. Semoga jadi manfaat.